Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada ini malam kita akan membuat video kembali di sekitar masalah ilmu pengetahuan, wabil khusus di bidang ilmu tasawuf. Malam hari ini kita membicarakan tentang ngarannya itu ulama akhirat. Karena kita sudah membicarakan tentang ulama dunia dan pengikut daripada ulama dunia yaitu ahli dunia. Nah, jadi hari ini kita akan bicarakan pulang nang kayapa ulama akhirat dan nang kayapa orang-orang ahli akhirat. Orang yang telah menjadi ulama akhirat pada ketika awal mereka menuntut ilmu, mereka sudah berniat menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah dan mengharapkan petunjuk daripada Allah agar mereka lepas daripada sifat-sifat kebodohan, lepas daripada sifat kejahilan dan semata-mata berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu awal. Ulama akhirat kayak itu niatnya, ulama dunia kayak itu niatnya. Nah, kayak apa niat ulama dunia sama? Nah, kayak itu. Nah, ini tuh niat. Niat itu akan mencapai kepada sebuah tujuan. Karena seperti mana orang nang bertanam, apa nak ia tanam, itu yang akan dia petik. Orang menanam rambutan, kadang mungkin buahnya semangka. Rambutan buahnya. Kalau nanam semangka, kadang mungkin buahnya pisang. Nah, kadang mungkin. Orang yang berniat semata-mata menuntut ilmu itu karena Allah dan berharap agar dikeluarkan Allah dari sifat kebodohan dan diharapkannya ridha Allah, itu niat dan tujuannya, maka itulah yang didapatkannya. Manakala dia menjadi seorang yang sudah alim, maka di dalam hatinya itu tidak akan tergoda lagi dengan dunia. Karena apa? Karena sejak ia masih jahil, ia sudah berniat semata-mata karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kada berharap kepada yang lain. Membicarakan tentang masalah ciri-ciri atau tanda-tanda daripada ulama akhirat itu sangatlah banyak. Namun itulah diantara daripada niat orang-orang ahli ilmu akhirat ketika mereka awal daripada mereka berjalan di dalam agama ini, meniti daripada ilmu untuk mencapai kepada sebuah tujuan. Dan manakala mereka sudah menjadi orang yang alim sudah, mereka tidak akan mengambil untuk makan, untuk pakaian, untuk minum daripada hasil ilmu mereka. Nah, ini orang ulama akhirat kadada berharap mereka itu dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ibadah yang mereka miliki itu tuh menghasilkan gasan makan, gasan minum atau gasan pakaian, apalagi untuk kekayaan, apalagi untuk kemegahan. Nah, ini tanda-tanda ulama akhirat. Makan juga, minum juga, cuma bercari dengan jalan yang lain. Dengan jalan yang lain, kada menjual ilmu, kada menjual agama untuk kemegahan dan kemewahan
di dunia. Ini ulama akhirat. Ulama akhirat menuntut ilmu tujuannya karena mereka itu takut lawan Allah Ta'ala. Nah, takut lawan Allah Ta'ala. Semakin bertambah ilmu mereka, semakin bertambah rasa takut mereka kepada Allah, dan semakin bertambah pula pengarannya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pulang taatnya lawan Allah Ta'ala. Dan bertambah pula pengenalannya kepada Allah Ta'ala. Bertambah pula kehampirannya kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka diminta untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mereka ulama akhirat itu berniat di dalam hati mereka, sahajaku menyampaikan ilmu pengetahuan lillahi ta'ala. Kenapa mereka berniat di dalam hati seperti itu? Itu untuk mengukuhkan pendirian mereka agar mereka itu tidak tergoda dengan megahnya dunia dan mewahnya dunia ini. Lalu hati dikuatkan dengan ikrar niat, dengan qasad di dalam hati tadi, bahwasanya mereka menyampaikan ilmu itu karena Allah. Wajar, sudah terbiasa kalau seorang guru, seorang ulama itu ketika menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, buliknya itu diberi orang amplop, isinya duit, itu mulai bahari sudah. Nah, sudah mulai bahari kayak itu. Apa bedanya ulama akhirat dengan ulama dunia? Ketika memberikan ilmu agama, seorang ulama ahli dunia, mereka langsung mengambil apa yang diberikan oleh orang kepada mereka. Tuntung berceramah, diberi amplop, ulama dunia langsung kacak amplop. Nah, langsung buat dalam kantong. Itu ulama dunia. Tanpa ada di dalam hatinya itu pikiran dan pandangan ketika menerima amplop itu yang berisikan uang dari orang yang memberinya, ketika ia habis atau selesai menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang yang meminta ilmu pengetahuan tersebut. Bahasa kita ini berceramah, diundang orang berceramah, tuntung berceramah, diberi orang amplop, ulama dunia kacak langsung amplop tuh, kada tahu dalam hatinya tuh kada ada pandangan apa-apa. Yang penting diberi orang duit, ambil. Itu ulama dunia. Beda dengan ulama akhirat. Ulama akhirat ketika diberi amplop yang isinya duit itu, mereka pandang dulu dengan pandangan hati. Mereka tilik dulu dengan tilikan hati, siapa yang memberi mereka itu uang. Apakah manusia? Kalau yang memberi uang itu manusia, mereka tidak akan menerima uang itu. Terkecuali mereka sudah memandang bahwasanya yang memberi mereka uang itu bukan lagi manusia, tapi Allah Ta'ala. Manusia itu hanya perantara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Kalau sudah dalam pandangan mereka itu kadang mantap memandang bahwa itu adalah Allah Ta'ala yang memberi dan manusia itu hanyalah wasilah Allah Ta'ala untuk menyampaikan rezeki dari Allah kepadanya, orang ahli akhirat kada menerima. Nah, ini bedanya. Sama pada menerima amplop, orang dunia menerima amplop, orang akhirat menerima amplop. Bedanya di mana? Di pandangan. Manusia yang tidak memiliki pandangan itu sama saja dengan orang guring yang mengigau. Apapun yang mereka perbuat, mereka tidak akan menyadari apa yang mereka perbuat. Ini. Maka hidup itu yang utama adalah pandangan. Apa yang dipandang dan siapa yang dipandang. Apabila orang itu sudah bisa memandang dan ia tahu apa yang dipandangnya dan siapa yang dipandangnya, maka orang itu akan selamat. Tapi ketika orang itu memandang tapi ia tidak tahu siapa yang dipandangnya dan dia tidak mengerti apa yang dipandangnya, orang itu akan celaka. Kenapa? Itulah yang namanya pengenalan. Seseorang yang sudah alim tidaklah hanya terbatas kepada keilmuan. Orang yang sudah alim tidaklah terbatas kepada amalan, tapi mereka dapat menembuskan pandangan mereka di dalam mereka beramal dan pandangan mereka di dalam mereka berilmu.
Mereka memiliki lautan pandangan yang luas. Sehingga mereka tidak akan terdinding dengan apa yang mereka pandang, mereka dapat menembuskan pandangan dengan apa yang ada di balik pandangan, seperti menerima amplop tadi. Orang dunia, ulama dunia kacak amplopnya. Bila banyak isinya, dia senang. Kalau sedikit isinya, dia mengeluh. Ini sifat nafsu itulah yang menjadi pembimbing bagi dirinya. Nafsu itulah yang dijadikan sebagai mursidnya di dalam dunia. Ini orang dunia. Dan orang-orang ahli akhirat hanya mengikut kepada ulama akhirat. Dan orang ahli dunia akan mengikut kepada ulama dunia. Kenapa? Karena mereka satu pandangan, satu perasaan, dan satu tujuan. Tujuan mereka sama. Orang ahli dunia tujuannya dunia, orang ahli akhirat tujuannya akhirat. Tinggal kita melihat diri kita sendiri, di mana saat ini kita berada. Apakah kita berada sebagai seorang ahli dunia? Apakah kita berada sebagai seorang ahli akhirat? Tilik diri kita masing-masing. Kita tidak menggurui orang lain dan kita tidak mengajarkan orang lain, tapi kita mengajar diri kita sendiri. Mula-mula jadi guru adalah diri sendiri yang diajar. Setelah orang itu bisa mengajarkan ilmu kepada dirinya sendiri, setelah orang itu bisa mengajarkan berbagai hal kepada dirinya, barulah dia mengajarkan kepada orang yang terdekat kepadanya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Setelah itu, baru dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sebelum dia bisa mengajari ilmu kepada dirinya sendiri, dia bukanlah seorang guru yang sebenarnya adalah guru. Guru tidak hanya bisa mengemukakan ilmiah di hadapan orang banyak, tidak hanya bisa berkomentar tentang keagamaan, tentang ini, tentang itu di hadapan orang banyak, tapi guru adalah pembimbing bagi dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan guru. Banyak di antara orang mursyid yang tidak mempunyai murid. Kenapa? Karena sulit mencari murid. Setiap orang yang datang kepadanya ditilik. Ternyata tidak ada yang mampu mengikuti jalannya sehingga dia menolak orang menjadi muridnya. Kenapa? Karena orang itu tidak akan bisa dibawa wasil kepada Allah, orang itu akan terlepas di tengah jalan. Oleh sebab itu, dari awal orang itu tidak diterima menjadi murid. Karena apa? Karena seorang mursyid tidak akan menerima seorang murid sebelum orang itu lulus daripada ujiannya. Inilah seorang mursyid. Datang orang ke rumahnya, minta belajar ilmu. Dia tidak menerima menjadi murid. Tapi dia mengajukan ujian-ujian. Apa katanya? Kalau hendak belajar dengan aku, boleh. Tapi kamu amalan dosa salawat 1000 sehari. 3 tahun, bila istiqamah, baru bisa belajar dengan aku. Nah, orang kada sanggup. Boleh. Mursyid tidak punya murid. Itulah sekiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kekeliruan, itulah kekurangan dari seorang manusia. Dan jika ada kelebihan dan kebaikan, itulah pemberian Allah Ta'ala kepada orang yang telah dikehendakinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.